Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Fauzia dari BKI 5C. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan learning journal yang saya pelajari pada tanggal 21 September 2022 tentang mata kuliah film dokumenter. Baiklah, yang pertama adalah apa sih film dokumenter itu? Film dokumenter adalah film yang bersifat fakta, non-fiksi atau kenyataan yang ceritanya itu tidak bisa diubah seenaknya oleh produser maupun narasumber. Nah, film dokumenter ini isinya adalah data yang akurat, jadi tidak mengada-ngada. Jadi dapat disimpulkan film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Namun dalam penyajiannya kita dapat memasukkan inovasi-inovasi yang kita miliki. Namun kita tidak bisa mengubah fakta yang ada dari film tersebut. Pembahasan yang kedua adalah sejarah singkat dari film dokumenter. Sejarah film dokumenter bermula pada tahun 1872, yaitu ketika Roland Stanford memiliki keinginan untuk meneliti gerakan kaki kuda. Dia melakukannya bersama Edward Newport. Mereka menggunakan 12 kamera dan meletakkannya di arena pacuan kuda. Namun penelitian tersebut gagal dikarenakan gambar yang mereka dapatkan itu tidak. Kemudian pada tahun 1877, Edward Newport masih penasaran dengan penelitian yang dilakukan bersama Leland Stanford. Nah, pada tahun ini Edward mengajak kerjasama dengan John de Isaac untuk melakukan percobaan yang dilakukan sebelumnya. Namun kali ini mereka menggunakan 24 kamera fotografik yang dihubungkan dengan alat elektronik baterai. Nah, pada penelitian yang kali ini Edward berhasil karena gambar yang mereka tangkap itu jelas. Selanjutnya pada tahun 1882, penyempurnaan teknologi Edward Newport oleh Julius Mary. Penyempurnaan tersebut yaitu dengan Julius Mary menciptakan alat pengambil gambar sebanyak 12 gambar dalam 1 detik menggunakan alat yang dinamakannya photographic gun, yang bentuknya itu seperti pistol. Nah, objek penelitiannya itu adalah gerakan burung saat terbang, dan itu berhasil. Kemudian pada tahun 1888, pada tahun ini dianggap sebagai tahun pertama orang menggunakan kamera video atau single lens camera project dalam pembuatan video atau film yang dilakukan oleh Louis Le Prince. Pada tahun ini juga dianggap sebagai tahun pertama adanya atau tahun yang mempelopori suatu perfilman. Terkait video atau film yang diambil oleh Louis Le Prince adalah video keadaan di suatu taman di Inggris, yang di taman tersebut ada orang yang sedang menari, dan itu merupakan pencapaian terbesar dalam dunia perfilman. Yang selanjutnya pada tahun 1895, pada tahun ini Lumiere bersaudara menciptakan sinematograf atau proyektor. Nah, pada tahun ini mereka berdua dianggap sebagai pelopor dari film dokumenter dan juga usaha bioskop. Kemudian tidak hanya sampai di situ, karir mereka makin meningkat sampai pada tahun 1895 Lumiere bersaudara pada tahun 1897
Lumiere bersaudara telah berhasil mempertontonkan video atau film yang mereka buat ke seluruh dunia, dan pada tahun ini juga dianggap sebagai asal muasal pertumbuhan dari dunia perfilman di India. Materi yang selanjutnya adalah genre dalam film dokumenter. Yang pertama ada dokudrama, yaitu film dokumenter yang memfilmkan kembali suatu kejadian yang pernah terjadi, seperti contohnya adalah film Titanic. Yang kedua adalah semi dokumenter. Nah, untuk genre yang ini, film dokumenter yang dibuat itu disisipkan video-video asli yang pernah terjadi tersebut. Jadi bukan hanya film yang dibuat kembali, namun disisipkan juga cuplikan-cuplikan video yang nyatanya. Yang ketiga adalah genre faktual. Film dokumenter ini itu adalah rekaman yang fakta tanpa diedit-edit lagi. Yang keempat adalah etnografik. Nah, untuk genre yang ini itu biasanya digunakan untuk menampilkan atau mendokumentasikan suku-suku atau etnis budaya yang ada di suatu tempat. Yang kelima adalah propaganda. Nah, jenis film dokumenter ini biasanya dapat mempengaruhi pemikiran atau perilaku orang yang menonton, atau bisa juga menyesatkan dari tujuan tertentu. Yang keenam adalah sinema verite, yaitu film dokumenter yang bersifat spontan atau tidak direncanakan terlebih dahulu, seperti pelopor dari film dokumenter dan juga usaha bioskop. Kemudian tidak hanya sampai di situ, karir mereka makin meningkat sampai pada tahun 1895 Lumiere bersaudara pada tahun 1897 Lumiere bersaudara telah berhasil mempertontonkan video atau film yang mereka buat ke seluruh dunia, dan pada tahun ini juga dianggap sebagai asal muasal pertumbuhan dari dunia perfilman di India. Dalam pembuatan film dokumenter sendiri dapat dilakukan dengan naskah maupun tanpa naskah. Yang menggunakan naskah itu biasanya seperti proses atau peperangan. Nah, yang tidak menggunakan naskah itu seperti demonstrasi dan juga petualangan. Unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter diantaranya adalah unsur audio atau verbal, berupa overhead exchange, kemudian kesaksian dan eksposisi. Yang selanjutnya ada unsur visual. Unsur visual itu seperti observation reaktif, observation proaktif, mode ilustratif, dan juga mode asosiatif. Dari yang terakhir yaitu langkah-langkah pembuatan film dokumenter. Nah, yang pertama itu ada kegiatan praproduksi, yaitu biasanya adalah menentukan tema atau topik dari film yang akan dibuat, melakukan riset atau observasi, membuat skrip, kemudian membuat statement atau informasi yang diperlukan di dalam pembuatan film itu dicatat dulu. Yang selanjutnya ada tahap selanjutnya setelah tahap praproduksi adalah produksi, yaitu proses pengambilan gambar-gambar atau suara, atau yang sering kita sebut syuting. Yang ketiga adalah pasca produksi, yaitu tahapan editing gambar dan suara. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.